Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan selanjutnya mohon mengisi daftar hadir di grup WA yang telah Bapak kirim. Hari ini kita akan membahas tentang kurban. Kita akan membahas sejarah kurban, hukum kurban, pengertian kurban, dan pelaksanaan kurban. Yang terakhir adalah hikmah dari kurban. Pembahasan yang pertama, kita masuk pembahasan yang pertama tentang sejarah kurban. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, ajaran berkurban bagi muslim merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita telusuri, sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam yang bertengkar karena kurban salah satunya tidak diterima. Kemudian pada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat, yang pantas untuk diteladani. Karena dengan keikhlasan dalam mengabdikan diri kepada Allah, syariat kurban ini bagi muslim adalah mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah. Mimpi ini kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail, dan setelah mendengar cerita itu langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari kurban. Menurut bahasa, kata kurban berasal dari kata bahasa Arab yaitu qoroba, yang berarti mendekatkan diri. Kurban berarti mendekatkan diri atau mendekatkan diri, pendekatan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban adalah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik semata-mata untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang hukum kurban. Hukum kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikokohkan, yang mendekati dengan wajib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu. Ini adalah hukum melaksanakan kurban. Selanjutnya waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban yaitu dimulai setelah terbitnya matahari di hari raya kurban, dan menyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Macam-macam binatang yang diperbolehkan dijadikan menjadi kurban. Yang pertama adalah unta. Unta yaitu yang telah berumur 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, binatang yang diperbolehkan untuk menjadikan kurban yaitu sapi. Sapi atau kerbau yang umurnya 2 tahun ke atas. Yang ketiga adalah kambing atau domba atau sejenis dari kambing atau domba yang umurnya 1 sampai 2 tahun. Dan sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban, tidak diperbolehkan dijadikan kurban yaitu yang bermata buta, bermata sebelah, berpincang, kakinya pincang, yang amat kurus, yang berpenyakit,
berpenyakit parah ini adalah binatang-binatang yang tidak diperbolehkan dijadikan kurban. Dan fungsi dari kurban adalah pengamalan, pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi dan hikmah dari kurban adalah mendidik jiwa ke arah takwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Demikian materi pembelajaran hari ini tentang kurban. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat berguna. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.